Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman di dalam Al-Quran, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu melakukan amal salih. Kemudian orang-orang yang selalu berwasiat untuk menetapi kebenaran dan orang-orang yang selalu berwasiat untuk menetapi kesabaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang selalu dilalaikan umat manusia. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmat waktu luang. Saudara-saudaraku, para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, salah satu ajaran Islam yang sangat penting adalah silaturahim. Tidak saja penting, tapi silaturahim ini juga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Manusia adalah makhluk sosial atau homo socius. Manusia tidak akan pernah hidup secara bahagia tanpa bermasyarakat. Nah, silaturahim merawat dan mengokohkan hubungan antara seorang manusia dengan yang lain. Saudara-saudaraku, pada saat kita berbicara tentang silaturahim, tentu kita mesti merujuk spirit silaturahim sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah menjelaskan bahwa manusia itu diliputi kehinaan di mana saja berada, kecuali jika manusia itu membangun dua hubungan harmonis di dalam dirinya, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama umat manusia. Dan hubungan kepada sesama umat manusia inilah silaturahim. Duribat alaihimud dillah ainama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Saudara-saudaraku, sekiranya ada di antara kita yang memutuskan hubungan silaturahim atau membenci silaturahim itu, maka pada hakikatnya orang tersebut mengingkari kesejatian di dalam dirinya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, para pemirsa Kompas TV dimanapun berada,
ada sebuah kritik yang harus kita berikan terhadap sikap keislaman kita. Di berbagai macam majelis taklim, di berbagai macam kajian, di berbagai macam literatur keagamaan yang mungkin sangat sederhana, kita meyakini bahwa kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim yang mesti dilaksanakan dalam berislam ini biasanya terfokus pada ibadah-ibadah khusus atau mahdhah saja. Misalnya seperti sholat merupakan sebuah kewajiban. Puasa Ramadan merupakan sebuah kewajiban. Haji bagi yang mampu, umroh bagi yang mampu juga merupakan kewajiban. Tapi harus dipahami secara baik. Ada kewajiban lain yang harus kita tunaikan. Dan ini menyangkut relasi sosial, hubungan antara seorang muslim dengan yang lain, yaitu silaturahim. Kita mencoba kembali untuk melihat ayat-ayat Al-Quran terkait dengan silaturahim sebagai salah satu ajaran Islam yang sangat fundamental dan penting itu. Misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangannya dan mengembangkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang karenanya kamu saling meminta antara yang satu dengan yang lain dan peliharalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha pemelihara bagi kamu semua. Saudara-saudaraku, betapa ayat ini menjadi sebuah landasan yang kuat bagi kita bahwa silaturahim itu menjadi sebuah amalan yang wajib dan harus kita laksanakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Apa jadinya sekiranya sholat kita bagus? Apa jadinya sekiranya puasa kita bagus? Haji dan umroh kita bagus, namun memutuskan hubungan silaturahim. Yang perlu juga untuk dipahami bahwa muara dari sholat, muara dari puasa Ramadan, muara dari haji dan umroh yang kita laksanakan juga terkait dengan persoalan silaturahim. Maka pernah satu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah majelis menyampaikan kepada para sahabat, jangan duduk bersamaku pada hari ini orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah turun pada satu kaum yang di dalam kaum itu ada orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, kalau misalnya kita membuka kembali buku-buku sejarah dakwah Rasulullah SAW dari kota Mekah kemudian hijrah ke kota Yathrib yang belakangan bernama Madinah. Apa yang di antara pertama sekali Rasulullah SAW lakukan ketika itu? Yaitu mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor dalam sebuah ikatan persaudaraan keimanan yang kokoh. Dan disinilah letaknya silaturahim itu. Saudara-saudaraku, di tengah berbagai pluralitas budaya, pluralitas politik, pluralitas kepentingan, silaturahim pada saat ini menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Padahal sebagai bangsa yang sangat religius, bangsa yang menghormati nilai-nilai keagamaan, setiap agama mengajarkan betapa pentingnya silaturahim, terutama di dalam Islam ini.
Nah, silaturahim ini juga menjadi sebuah media yang sangat penting untuk menyatukan seluruh anak bangsa dengan berbagai macam kekayaan budaya, kekayaan bahasa, keragaman tata cara, adat istiadat dan seterusnya. Disinilah kemudian pentingnya silaturahim. Nah, silaturahim ini menjadi sebuah amal ibadah yang sangat luar biasa di dalam Islam. Salat misalnya juga muaranya adalah silaturahim. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Menunjukkan persatuan dan kesatuan yang di dalamnya juga ada unsur-unsur silaturahim di dalamnya. Saudara-saudaraku, kalau sekiranya misalnya kita lihat kembali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, betapa Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan silaturahim itu secara baik dan tidak boleh diabaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam konteks ini, substansi silaturahim menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang sangat penting. Bahkan pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini yang dalam kajian akademik disebut dengan al-hujurat etik. Bagaimana kita mesti membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan orang lain. Tak saja umat Islam, tapi juga kepada semua umat manusia. Para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Nah, di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan etika sosial yang harus kita perhatikan dan kita implementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Substansi ayat tersebut adalah silaturahim itu mesti dirawat secara baik, dan antara seseorang dengan yang lain, satu kaum dengan yang lain harus saling menghormati. Dan jangan ada kalimat-kalimat yang bisa melukai perasaan orang lain. Ini untuk merawat silaturahim secara baik. Nah, pada ayat yang selanjutnya Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kembali tentang al-hujurat etik. Bagaimana kita merawat hubungan silaturahim secara baik dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak silaturahim. Misalnya saling menggunjing antara yang satu dengan yang lain, memata-matai, menyalah-nyalahkan orang lain. Betapa luar biasanya Al-Qur'an menginformasikan kepada kita tentang silaturahim ini. Bahkan di dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah menyeru kepada semua umat manusia, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling ta'aruf. Saling belajar. Saling bekerja sama. Disinilah kemudian pentingnya silaturahim itu. Dan orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagi kalian semua. Saudara-saudaraku,
Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, la tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi ba'dukum ada bai ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu saling benci. Jangan kamu saling bermusuhan. Jangan kamu saling merendahkan. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga silaturahim antara yang satu dengan yang lain. Bahkan pada sambungan hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya berada di dalam hati. Takwa itu selain letaknya di dalam hati, juga harus diamalkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, bahkan menekankan, kalau seandainya ada seorang Muslim misalnya yang merendahkan status atau eksistensi Muslim lainnya atau saudara-saudaranya yang lain, maka pada hakikatnya ini merupakan sebuah perbuatan yang tercela di dalam Islam. Betapa saudara-saudaraku, silaturahim ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus kita rawat serta kita implementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Memang ada perdebatan akademik terkait dengan makna silaturahim ini. Ada yang mengatakan silaturahim, ada yang mengatakan silaturahmi. Nah, silaturahim terambil dari dua akar kata. Silah artinya adalah hubungan, rahim artinya peranakan. Silaturahim menyambung dan merawat orang-orang yang memiliki relasi atau hubungan peranakan. Ada juga yang menjelaskan bahwa silaturahim juga kita mengenal silaturahmi. Silaturahmi terambil dari dua akar kata. Yang pertama silah dan yang kedua adalah rohmun yang artinya kasih sayang. Namun menurut data statistik, bahasa Indonesia itu terpengaruh atau dipengaruhi oleh bahasa Arab sebesar 30%. Sehingga kemudian istilah-istilah Arab sudah menjadi kosakata baku di dalam bahasa Indonesia. Di antaranya adalah silaturahmi. Maka pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat, kumpul satu dengan yang lain, maka aktivitas kita bisa disebut dengan silaturahim dan juga bisa disebut dengan silaturahmi. Saudara-saudaraku, para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, mari sama-sama kita rawat silaturahmi atau silaturahim secara baik. Selain hal ini merupakan sebuah media untuk memperkokoh relasi sosial kita, merawat ruang-ruang perjumpaan, silaturahmi ini juga merupakan ajaran Islam yang sangat tinggi nilainya. Sebagaimana ajaran-ajaran dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, zikir maupun umroh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.